Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 77 ya. Liyukhaffif alamal bala'i 'alaika ilmuka bi annahu subhanahu huwa al-mubli laka di dalam kurungnya. Falladhi wajahatka minhul aqdar dalam kurungnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Liyakhaffif becik ngentengake. Bismillahirrahmanirrahim. Liyakhaffif becik ngentengake alamal bala'i ing larani piro-piro alamal bala'i ing larani coba. Alamal bala'i ing larane cobaan alaika ing atase sira apa sing ngendengake ilmu ira. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu bi annahu kelawan temen setune Allah subhanahu kelawan maha suci ne Allah iku huwa khabar annahu ya annahu anak itu harus memiliki khabar. Isimnya berupa dhamir bi annahu. Iku huwa utawi Allah iku al-mubli zakam nyoba laka maring sira. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Pengetahuanmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah yang membuat ujian untukmu, itu bisa meringankan rasa sakitnya ujian yang menimpa pada dirimu. Itu terjemahannya ya. Jadi ketika kita mengetahui, memiliki pengetahuan, memiliki keyakinan bahwasanya yang memberikan ujian itu Allah, dan Allah mengetahui dengan kekuatan kemampuan kita yang diberi ujian. Kalau kita tahu itu, maka ujian Allah itu akan terasa ringan. Sebab apa? Sebab kita memiliki pengetahuan, memiliki keyakinan bahwa Allah itu memberi ujian sesuai dengan kemampuan kita, akan terasa ringan. Kalau kita tidak meyakini itu, kalau kita tidak tahu tentang itu, apapun bentuk ujian itu akan menyakitkan buat kita, terasa sakit, terasa paham. Ya enggak? Insya Allah kalau kita meyakini, kita tahu bahwasanya semua ujian datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah memberikan ujian itu juga sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini si A pantas untuk diujian ini dan mampu, si B layaknya dikasih ujian ini dan pasti bisa. Jangankan Allah, guru saja memberikan ujian kepada muridnya diukur kok. Gak mungkin ya muridnya SD kelas 1 materinya apa? Materi dari kelas 6. Enggak mungkin. Iya enggak? Itu artinya apa? Setiap ujian, setiap soal yang diberikan kepada murid udah diukur. Nah, apalagi Allah yang Maha Tahu, enggak mungkin salah di dalam memberikan ujian ataupun cobaan. Artinya sesuai dengan kadar kemampuan kita. Ya. Kalau kita tahu ini, insyaallah semuanya akan terasa ringan. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan. Ai istihdaruka tegese hadir iro. Ai istihdaruka tegese hadir iro anahu teman satu ni Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu kelawan maha suci ni Allah iku huwa utawi Allah. Iku al-mubli zakam nyoba tuna khairihi tutu saliani Allah. Kita harus menghadirkan
kita harus tahu bahwasanya yang memberi ujian itu Allah, bukan selain bukan siapa-siapa. Yang memberikan ujian ini Allah. Wa annahu la taman satuni Allah iku a'lamu dzakamu darini. Iku a'lamu dzakamu darini, zat kang luwih ngerti bimasalihika kelawan kemaslahatan kelawan kebagusan Bismillahirrahmanirrahim. Kebagusan min nafsika saking awak dan bahwasanya Allah itu zat yang lebih memahami, lebih mengetahui dengan kemaslahatan diri kita. Jadi Allah itu akan memberikan ujian juga yang terbaik buat kita. Allah akan memberi cobaan juga yang pas sesuai dengan kita juga. Jadi orang ini kalau diberi ujian dengan rasa sakit, nanti efek positifnya orang ini akan begini. Allah begitu dia memberi ujian. Orang ini dikasih ujian berupa kemiskinan umpamanya, efeknya orang ini akan begini. Jadi Allah menetapkan ujian itu, Allah sudah mengetahui dampak positifnya dari ujian ini. Orang ini kasih ini nanti akan begini, orang ini kasih ini akan begini. Jadi sesuai dengan kemaslahatan kita. Makanya ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan ekonomi, ada yang diuji dengan masalah sosial dan lain-lain. Nah itu tentu sudah disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semua itu akan membawa dampak positif bagi diri kita. Apapun itu ujian, ya kita yakini, harus yakin. Kalau kita sudah meyakini hal itu, insya Allah apapun yang ujian yang kita terima ini, yang kita alami, insya Allah menjadi ringan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna dzalika mangkotaman satuhune mengkono istihdaruka. Kembalinya ke situ. Fa inna dzalika mangkotaman satuhune mengkono istihdaruka iku sababun, tadi sebab. Khabar dari inna dzalika isim isyarat menjadi isimnya inna. Fa inna dzalika mangkotaman satuhune mengkono istihdar iku sabab, jadi sebab fi taslikika. Enggak ada mimnya kan? Fi taslika ing dalam aring iro, fi taslika ing dalam aring iro, wa taslimika lan ing dalam pasrah iro, wa taslimika lan pasrah iro, wa wujudi sobrika lan wujude sobar iro. Karena sesungguhnya dengan menghadirkan bahwasanya Allah itu zat yang memberikan ujian, bukan selain Allah yang memberi ujian, dan bahwasanya Allah itu yang mengetahui dengan segala kemaslahatan buat diri kita. Hal yang demikian itu menjadi sebab apa? Menjadi sebab diri kita menjadi selamat, menjadi sebab diri kita akan berserah diri kepada Allah, karena kita tahu yang memberi ujian ini Allah, makanya kita akan berserah diri kepada Allah. Kita tahu yang memberi cobaan ini Allah, makanya kita akan sabar dengan qada atau takdir Allah. Sabar, karena kita sudah tahu ini yang memberi Allah, berserah diri kepada Allah. Kalau mohonnya juga kepada Allah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzi maqtawidat sila alladzi. Nanti falladzi maqtawidat ditafsir dulu. Ai li anna alladzi falladzi maqtawidat ai li anna alladzi tegese karo temen suatu nizat silah alladzi wajahatka kamadep pakai insiro, silah alladzi wajahatka kang ngadep pakai insiro, minusang alladzi awal aqdaru piro pasten, falladzi wajahatka minhul aqdar. Allah
yang telah memberikan ketetapan beberapa takdir untukmu. Jadi kita mau ditakdir menjadi orang apa saja, itu memang Allah yang sudah memberikan ketetapan. Si A jadi tukang jahit, ya Allah yang memberikan ketetapan itu. Si A jadi tukang berdiri, ya Allah yang memberikan ketetapan itu. Ya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah jadi tukang jahit, nggak usah mikirin pengen jadi tukang apa kayak gitu, yang lain jadi tukang kayu misalkan. Ya udah, terima aja. Iya, jangan bayangkan yang lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Jangankan menginginkan profesi lain ya. Ini bagian ini lagi bicara masalah qanaah atau nerima takdir. Beralih profesi pun tidak diperbolehkan oleh Nabi SAW. Ya. Jangan sampai kita berpindah dari satu profesi ke profesi lain. Ya. Kecuali nanti biarkan Allah yang akan memindahkan profesi itu. Ya. Karena secara ekonomi nanti akan ada gangguan. Orang bisa jahit tiba-tiba mutusin aku nggak mau terima jahitan, aku nggak mau kerja jahit, kerja apa. Nanti ada jeda waktu kekosongan. Ya. Kita tidak memiliki pengajian, nganggur sementara sambil mikir mau kerja apa ya. Tiba-tiba diputusin, nggak mau terima jahitan, nggak mau ngelamar jahit umpamanya. Ini nggak boleh. Ya. Boleh silahkan, ya, silahkan alih profesi. Ya menjalankan mau apa, tapi juga nunggu sampai Allah memberikan profesi yang lain itu. Ya, jadi secara teori kalau kita mau usaha di bidang lain, yang ini jalankan dulu sambil jalan, jangan ditinggalkan begitu saja. Dulu saya pesan sama Mas Birin dulu waktu mau jadi pengusaha kayu di kampung. Mas Birin jangan tinggalkan profesi menjahit, karena ini memang anjuran Nabi. Jangan tiba-tiba berhenti jadi tukang jahit langsung jadi tukang kayu. Akhirnya balik lagi jadi tukang jahit kan di Jakarta. Orang andel kalau memang itu. Ya, iya. Umur memang ya seumuran ya, gitu. Tapi kan bahasanya kalau lagi ngasih wejangan ya kayak seolah kayak orang tua pada ya. Ya seolah-olah. Padahal kalau lagi kerja itu ngerasanya muda. Ya, saya kalau bercanda, Anda muda, saya ngerasa muda, jadi sama. Anda muda, sebenarnya muda. Kalau saya cuma rasanya aja ya muda. Jadi sama-sama muda judulnya. Cuman bedanya Anda yang sebenar-benarnya muda, saya ini hanya merasa saja muda. Jadi sama-sama muda. Pak Dedang juga begitu. Iya begitu Pak Dedang. Sedikit bercanda ya. Kalau nggak ada candanya kayaknya kurang laku loh masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji kalau lurus banget, yang dengerin ngantuk. Apalagi kalau dia undang ceramah, lurus banget. Saya yakin seandainya nggak bubar saat itu, besok lagi jangan undang si A. Yakin. Orang itu. Yang dicari lucunya bukan apa-apa, bukan minternya bukan. Kalau nanti di apa namanya di panggung. Lanjut ya, sekedar saling. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut sampai mana tadi? Ayil umur. Bismillahirrahmanirrahim. Ayil umuru tegese pira-pira perkara. Ayil umuru tegese pira-pira perkara silih sifate umur al muqaddaratu kang den pesti. Sifate umur al muqaddaratu kang den pesti ngalaika ing atase sira. Bayane al umur al muqaddaratu minal marudi nyatane mriyam wal dihabil mali lan ilange bondo wal waladi lan anak wa nahwihi malan sepadane dihabil mal wal walad ya, termasuk apa sakit, hilangnya harta benda, kurangnya penghasilan, termasuk juga ketika seseorang kehilangan anak, itu juga bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita mengetahui, meyakini bahwasannya harta kita menjadi berkurang, itu juga ada kemaslahatan buat kita. Ya, diuji dengan anak juga di situ ada kemaslahatan buat kita. Maka rasa sakit yang kita rasakan sebab ujian itu akan menjadi ringan.
Bismillahirrahmanirrahim. Dulu kan ada pembahasan saya dengan ada bercanda kan. Ya kalau kita miskin mau sombong kan susah. Ya kalau kita miskin, ya ini kemaslahatannya. Di balik kemiskinan itu ada sebuah kemaslahatan, kebaikan buat diri kita untuk menekan apa? Untuk menekan supaya orang itu tidak menjadi sombong. Susah orang kalau miskin mau sombong. Ya enggak? Ini artinya apa? Ini artinya ada kemaslahatan ketika seseorang diuji dengan dunia. Iya, jadi nggak ada sesuatu yang tidak ada kemaslahatan buat hamba. Apapun yang Allah berikan ujian itu ada sisi kebaikannya. Termasuk mohon maaf ketika seseorang diuji dengan kebodohan, mohon maaf nggak pintar, juga ada sisi kemaslahatan. Orang kalau bodoh mengakui kebodohannya jamin selamat, jamin selamat. Asal mengakui tapi secara orang bodoh mengakui kebodohannya ini jamin selamat. Ia nggak selamat, ini ia nggak pinter tapi ngerasa pinter, ini yang bisa nggak selamat. Ya, nah itu artinya ada sisi kemaslahatan kebaikan di balik ujian berupa kebodohan, ada kemaslahatan berupa apa? Nanti akan bersikap rendah hati, nggak sombong, nggak ngerasa pintar dan lain sebagainya, nggak ujub. Ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai huwa alladzi awadaka husnal ikhtiyar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti huwa wal falladzi wajahaka minhul aqdar. Huwa. Jadi huwa jadi mubtada khobarnya alladzi. Jadi jumlah mubtada khobar di sini. Jumlah mubtada khobar. Jadi khobarnya falladzi mongko utawi tadi di atas belum ada khobarnya. Iku huwa utawi alladzi. Iku huwa utawi alladzi silaha. Iku huwa utawi alladzi. Iku alladzi ta. Jadi huwa ini ya jadi khobar, ya jadi mubtada. Iku huwa utawi alladzi. Iku alladzi zat silaha alladzi awadaka. Kan ngajatake atau membiasakan. Awadaka kang ngajatake sapa alladzi ka ing sira ngajatake husnal ikhtiyari ing baguse pilihan. Husnal ikhtiyari ing baguse pilihan dia Allah zat yang memang sudah terbiasa ya memberikan pilihan yang terbaik untuk dirimu. Jadi Allah memang sudah memiliki kebiasaan atau suatu adat bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk hamba. Apapun itu yang Allah berikan adalah yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang kita alami memang pandangan kita dengan pandangan Allah itu beda. Iya enggak? Karena apa? Sering kita merasakan apa yang kita alami ini menurut diri kita ini enggak baik. Padahal keyakinannya, pengetahuannya, apapun yang Allah berikan itu kepada kita, itu yang terbaik. Karena memang kebiasaan Allah adalah memberikan yang terbaik untuk hambanya. Ini kebiasaan Allah, memberikan yang terbaik untuk hambanya. Cuman jadi masalah, ini bukan pemberian Allah. Yang jadi masalah adalah pengetahuan kita yang belum sampai. Hingga kita merasa yang Allah berikan itu bukan yang tepat buat kita, bukan yang terbaik buat kita. Ini masalahnya di sini, ya, Mas Yus. Ya, masalahnya kita belum yakin sepenuhnya bahwa setiap yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik. Jadi masih setengah-setengah. Kalau pas lagi ngaji mah ya Allah yang berikan yang terbaik buat kita. Pulang ngaji, kenapa saya masih begini? Kenapa bagian ini masih begitu? Kok nggak ada yang serak dengan hati saya? Aku pengen itu yang datang ini, aku pengen si A, yang datang si B. Nah ini ya, seorang seorang namanya pemuda naksir si A yang datang si B.
Nah, ini namanya nggak sesuai dengan jalan pikirannya, nggak sesuai dengan pengetahuan. Padahal Allah mendatangkan si B, itu yang terbaik menurut Allah. Si B bukan si A masalah. Benar ya? Ingat ini ya, siapapun yang datang ke masalah ke Masyus itu yang terbaik. Sekalipun menurut Masyus itu tadinya bukan pilihannya. Ya, Masyus paham ya? Maksudnya si A yang datang sih. Ayo mepet terus. Padahal yang lagi kita kejar si A, si C yang mepet terus ditambah banyak. Kita yakin ini Allah yang mendatangkan seorang bidadari untuk saya. Berarti inilah yang terbaik untuk saya. Gitu caranya ya. Insya Allah. Kalau pengetahuan kita seperti ini dan kita yakin, kita yakin ya. Insya Allah nggak akan sakit, nggak akan kecewa. Yang membuat kita kecewa begitu Pak Dadang. Jadi menganggap apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan itu yang terbaik buat kita. Harusnya nggak begitu. Harusnya kita meyakini apapun yang datang itu datangnya dari Allah dan itu pilihan Allah yang terbaik buat kita. Ya kalau sudah begitu ya insya Allah. Tapi ya saya sendiri kalau 100% masih belum bisa. Kalau lagi ngomong kayak gini ya seolah-olah kayak pulang dari sini ya. Ya tidak lagi kadang. Ya Allah. Kami masih beruntung masih duduk di majelis taklim, jadi ada beberapa waktu, ada beberapa jam, ada beberapa menit benar-benar istilahnya rasa elingnya, pengetahuannya tentang Allah itu benar-benar lagi kayak seolah kayak full gitu. Walaupun pulang dari sini nanti reda lagi bisa terjadi. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sampai mana tadi? Husnul ikhtiyar. Ai ikhtiyar. Bismillahirrahmanirrahim. Ai ikhtiyaril amri tegese pilihane perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Nafsir lafal ikhtiyar. Ai ikhtiyaril amri tegese pilihane perkara silah al sifate amr al husni kang bagus. Sifate al amri al husni alladzi al amri al husni sila alladzi yulaimuka kang antasi apa alladzi ka insira. Jadi ikhtiyaril amri al husni alladzi yulaimuka. Jadi Allah itu memiliki kebiasaan atau adat memberikan pilihan yang terbaik untuk hamba-hambanya. Dan pilihan yang terbaik itu tentu sesuai yang cocok. Ya, kalau bahasa fikihnya itu kufu, ideal, serasi dengan orang itu. Jadi mohon maaf nih. Ya mungkin sampai hari ini saya masih kendaraannya masih motornya masih Jupiter yang mungkin ya bukan mungkin sih, memang untuk saat ini yang paling serasi dengan keadaan saya Jupiter. Kalau saya tahu itu, mestinya saya nggak boleh merasa sakit hati, merasa kecewa, tidak boleh membayangkan yang lain-lain. Cuman masalahnya nanti kalau udah keluar ke jalan itu beda lagi, apalagi kalau diselip. Kalau di sini mah iya, Jupiter yang terbaik untuk saya. Ya, yang cocok ideal sesuai dengan postur tubuh saya. Nggak punya sesuai. Yakin seyakin-yakinnya saat ini. Tapi kalau di jalan udah beda lagi masih. Waduh ya udah ketinggalan jauh. Ya kayak gitu ya. Makanya saya tadi bilang masih beruntung duduk di majelis taklim. Jadi ada saat-saat di mana kita betul-betul menyadari bagaimana keadaan diri kita, begitu juga dengan takdir begitu ya. Saya lanjutkan. Fa innaman qatamasutuni wa musliman kana kang ono. Bismillahirrahmanirrahim. Ikulau katuwe man ngalaika atas sira apa nikmat isime kanat tasrifnya kanat. Bismillahirrahmanirrahim. Kanat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa nikmat minal makhluqina sanging piro-piro makhluk. Wajarat lan lumaku apa ngajatu pengajatane man.
jarokan lumaku opo ngadatu pengadatan iman anahu teman suatu iman iku yuhibbu demen sapa man demen Allah khairu ing perkara kang bagus laka kanggo sira. Bismillahirrahmanirrahim. Ala takdirin ngatasi kira-kirane. Ya, maka sesungguhnya orang yang mendapatkan suatu kenikmatan dari makhluk dan ada kebiasaan orang itu biasanya akan menyukai hal-hal yang baik. Ya kira-kiranya begitu. Ya apa sajalah. Ada yang iku mau seneng karo barang si apik, guru barang si apik dengan saya iku mau adatnya, kebiasaannya, ya kurang lebihnya seneng. Seumpama ada orang yang tidak menyukai perkara-perkara yang baik, yang menurut pandangan umum manusia itu berarti orang sudah betul-betul sudah meninggalkan atau sudah fana dari dunia. Yaitu ada, saya yakin ada, tapi satu dari sekian mungkin juta ya, atau ribu atau juta kah. Profes jarang sekali ya, tapi meyakini setiap zaman itu ada. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Anahu tamassatuni man iku asaa gawe ala sapa man ilaika maring sira fi ba'dil ahyani ing dalam setengah pira-pira mangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'dil ahyani ing dalam setengah pira-pira mangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Yahtamiluhu kang nanggung sapa sira iman. Yahtamiluhu kang nanggung sapa sira iman. Taya. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti benar. Sifat ahyan tahtamiluhu kang nanggung sapa sira. Tahtamiluhu kang nanggung sapa sira iman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'annahu qur'an satuni man. Li'annahu qur'an satuni man iku rubbama kana terkadang ono. Rubbama kana terkadang ono apa isaatuhu kawe alane man. Ono iku ihsanan dadi ono iku ihsanan kawe bagus fil batini ing dalam atine. Rubbama kana terkadang ono apa isaatuhu kawe alane man. Ono iku ihsanan kawe bagus fil batini ing dalam batine. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya di sebagian waktu itu ya bisa saja terjadi ada orang yang berlaku buruk, bersikap buruk, atau apa namanya, berbuat keburukan kepada kita, yang kita ini akan menanggungnya, akan merasakan, akan kena dampaknya. Tetapi terkadang keburukan itu justru akan menjadi kebaikan bagi batin kita. Sisi kebaikannya bagaimana? Misalkan kita digawe jengkel sama orang lain, ya, secara lahir. Tetapi itu menjadi kebaikan bagi batin kita, tentu ketika kita bisa menyikapinya dengan sabar, dengan lebih arif. Ini kan menjadi sebagai kebaikan hati kita atau batin kita. Ya, jadi terkadang keburukan orang lain pada diri kita ini sebagai kebaikan bagi batin kita. Ya, kalau kita terapkan ini dalam kehidupan kita, maka apapun sikap orang lain yang tidak menyenangkan buat kita, maka kita akan berpikir ini ada sisi positifnya bagi diri. Ya, dijahati, dijelekin sama orang, ya kita misalkan saya dielek-elek karo wong, jadi sisi positifnya apa? Berarti saya harus introspeksi diri. Ya, mungkin masih ada keburukan yang nampak bagi orang lain, sehingga mestinya harus berbenah, bukan marah, tapi harus berbenah begitu.
Kalau ngerasa nggak salah, kok misalkan tetap saja dimusuhin, ya jadi sisi kebaikannya. Biar aku belajar sabar, dan Allah sedang memperlihatkan kesabaran kepada orang lain. Biar orang itu tahu kalau aku sabar. Begitu caranya. Ya. Kita istilahnya dibikin marah atau diperlakukan yang mestinya kita marah, kok kita sabar. Itu artinya Allah sedang memperlihatkan kita kepada orang lain bahwa kita ini memiliki kesabaran, sabar terhadap orang lain, sabar terhadap apa-apa yang menyakitkan dari orang lain kepada diri kita. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Idza wa kadzalikal kono tatahammul. Wa kadzalikal kono tatahammul al-abdu tawi kawula. Iku idza alima arikal ngerti sapa ngabet, ngerti anahu temen satune Allah subhanahu wijake, subhanahu kelawan maha sucine Allah, wa ta'ala lan maha luhure Allah, iku rahimun zat kang welas bihi kelawan ngadeg, wa ta'atufu lan banget ulase sapa Allah alaihi atase ngabet. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazara lan ningali sapa Allah lahu mari ngabet. Begitu juga ketika seorang hamba mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang, maka seharusnya bagi seorang hamba melihatnya begitu. Ya. Seharusnya bagi seorang hamba melihatnya bahwa Allah itu zat yang maha pengasih, maha penyayang pada hamba. Kalau seorang hamba melihatnya Allah itu yang maha pengasih, maha penyayang, tidak mungkinlah Allah memberikan sesuatu yang buruk kepada hambanya, sesuatu yang salah, sesuatu yang asal kepada hambanya, tidak mungkin. Karena Allah maha pengasih, maha penyayang. Hanya saja yang jadi permasalahan bagi kita, bagi hambanya adalah karena pengetahuan kita belum sampai ke situ, keyakinannya juga belum sepenuhnya. Belum sepenuhnya bagaimana? Belum sepenuhnya bahwa yang telah Allah berikan kepada kita itu yang terbaik. Belum sepenuhnya. Seperti tadi cerita saya di depan. Belum sepenuhnya. Masih menggunakan logika akal pikiran kita. Jadi kalau menurut kita baik, menurut pikiran kita baik, itu adalah yang baik buat kita, padahal belum tentu. Ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa kullu ma maqudi saben-saben perkara. Fa kullu ma maqutawi saben-saben perkara. Sire mayuridu kang nekaake sapa Allahu ingma. Sire mayuridu kang nekaake sapa Allahu ingma nekaake nale ing atase ngabet. Bayani ma yuridu min anwa'il balaya, nyatane piro-piro warnane coba, warozayalan piro-piro coba, iku khobar kulo, iku yang bahi prayuga lahu kang gone ngabet apa Allah yubaliyen tora merduli sapa ngabet. Bihi kelawan ma Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu maqata man sultani Allah iku lam yata'awwad, orang biasa ke sapa Allah, orang biasa ke minhu saking abet ila khairan kecukup kebagusan. Ya fayuh sinu mongko bagusake sapa ngabet, bagusake zonnahu ing penyanane ngabet, penyono-penyono bi kelawan Allah. Wa yatagi tulan nekotake sapa ngabet, nekotake anazalika ing temen sautene mengkono-mengkono mayuridu iku ikhtiyarun pilihan lahu kanggo ngabet. Jadi fakullu ma yuridu, apa-apa yang datang dari Allah kepada seorang hamba, seperti
seperti beberapa cobaan, ujian. Nah, itu sebaiknya bagi seorang hamba tidak memperdulikan itu, ya. Artinya tidak usah dipikirkan tentang cobaannya. Cukuplah mengetahui bahwa asalnya Allah tidak mungkin memberikan sesuatu kepada hambanya kecuali yang terbaik. Itu saja. Jadi nggak usah pedulikan ujiannya itu. Cukup meyakini bahwa inilah yang Allah berikan yang terbaik untuk hamba, untuk saya. Nah, kemudian tinggal husnudzonnya, prasangka baiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meyakini, beriktikad bahwasanya Allah memberikan itu ujian adalah yang terbaik buat hambanya. Ini barangkali yang perlu saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat diri saya pribadi dan teman-teman semuanya, ya. Semua yang bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan, semoga bisa mengambil dari sisi hikmah atau manfaatnya. Insya Allah kalau kita